tombol buat nanti mereka tuh pindah ke zaman yang berbeda. Nah, area yang lihat kalau itu ukurannya kecil tapi dia tuh bisa berfungsi itu meredam. Ini pasti bisa. Ini aku mau coba. Jadi apakah kalian siap untuk menjalankan saya? Tapi Prof, emang ini aman? Emang aja ini aman. Where you come from? After suddenly like that, who is like the idol? Lah, ini gimana gua ngerti? Nah, Inggris gua aja jelek. Ini. Lah, itu cerdas lu. Where are you from? Are you guys an alien? Apakah kalian alien? Kami dari masa depan. Are you crazy? But wait, what is that thing you're holding? And how can you talk like that? Apa yang kalian pegang itu? Ini namanya smartphone. This is called a smartphone. Smartphone? I've never heard that word before. Saya belum pernah mendengar kata itu sebelumnya. Karena namanya akan muncul di masa akan datang, pastinya sudah terbuktikan kalau kita dari masa depan. How can that thing exist? Bagaimana bisa terjadi? Kalian penasaran kan sama teknologi yang akan datang di masa depan? Are you curious about the technology that will come in the future? Yeah. A little bit, but... Hi, welcome to our era. What is this place? And why are there so many people? Relax. You will understand everything later. We will take you around and learn about the technology development, especially smartphone. Are you guys ready to explore this place? Well, yeah, sure. Let's go. Oke, di sini saya akan menjelaskan perkembangan handphone dari masa ke masa. Kita mulai dari generasi pertama. Nah, generasi pertama itu sering disebut juga sebagai generasi 1G. Diluncurkan pada tahun 1973-an oleh Martin Cooper. Nah, di generasi pertama ini masih menggunakan sistem analog. Jadi, kualitas suaranya masih kurang baik dan hanya mendukung panggilan suara. Contohnya itu adalah Motorola Dynatec yang bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ke generasi kedua. Nah, generasi kedua ini mulai diluncurkan atau diperkenalkan pada tahun 1990-an. Di generasi kedua ini merupakan perkembangan dari generasi sebelumnya karena sudah menggunakan chip 2G. Di generasi kedua ini juga memiliki kualitas suara yang lebih baik daripada generasi sebelumnya karena sudah menggunakan sistem digital. Di generasi kedua ini juga bisa mendukung pesan teks atau SMS. Contohnya adalah Nokia 3310. Selanjutnya ada generasi ketiga. Generasi ketiga ini diperkenalkan pada tahun 2000-an awal. Generasi ketiga ini sudah merupakan perkembangan juga dari generasi sebelumnya. Karena di generasi ketiga ini sudah menyediakan akses internet dengan lebih cepat. Lalu di generasi ketiga ini juga mulai mendukung panggilan video sehingga memungkinkan juga untuk streaming video
Kalau akses Google di ponsel, contohnya adalah iPhone 7. Selanjutnya kita ke generasi keempat. Nah, generasi keempat ini diluncurkan pada tahun 2010-an. Di generasi keempat ini sudah menyediakan akses internet yang lebih cepat dibandingkan generasi ketiga. Di generasi keempat ini juga mendukung long time evolution atau akses internet untuk lebih cepat dan lebih stabil. Contohnya adalah Samsung Galaxy S5. Lalu yang terakhir ada generasi kelima. Nah, generasi kelima ini baru diperkenalkan pada tahun 2019-an. Di generasi kelima ini juga memperkenalkan teknologi Internet of Things yang menghubungkan perangkat internet pintar seperti rumah pintar dengan lebih efisien. Di generasi kelima ini juga menawarkan akses internet So cool. So technology improves every generation. Contohnya adalah iPhone 14. Terima kasih. Bye. It was nice to meet you. Let's go, buddy. What is that thing you use? Oh, ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu dia untuk lari. Contohnya aplikasi kebugaran Jasmani untuk membantu menurunkan berat badan, membakar kalori, dan membentuk tubuh yang lebih ideal. Aplikasi ini juga telah dilengkapi dengan waktu, cara pengerjaan, dan target yang ingin kita capai. Wow, that's so cool. Do you want to try? Sure. Let's go. What is this place? Nah, ini adalah tempat mengatur pembelaan di jualan. Hai. Perkataan, ini adalah dari All from the best. You must want to hear an explanation about this picture, right? Please let us explain. Nah, jadi ini adalah diagram statistiska. Diagram statistiska ini kita gunakan dalam pengelolaan untuk hasil penjualan. Diagram statistiska adalah representasi visual berdasarkan data yang telah ada sebelumnya. Hal itu memudahkan analisis dan juga pemahaman kita terhadap suatu kumpulan informasi dan juga data yang telah ada. Statistiska ini kan memiliki visualisasi yang jelas. Hal ini memudahkan kita untuk bisa memahami pola perubahan yang ada, baik itu pengembangan atau kenaikan ataupun penurunan dari berdasarkan data yang telah ada. Seperti data hasil penjualan di sini, data jumlah penjualan ini jadi lebih mudah dipahami ketika direpresentasikan ke dalam bentuk diagram statistik. Lebih mudah juga untuk kita simpulkan. Dengan demikian, diagram statistika sangat efektif untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, memungkinkan analisis yang lebih cepat dan lebih akurat. But do you want to know how to create this? Yes, I do. Then come with me. Jadi, untuk membuat gadget dan itu kita membutuhkan aplikasi yang namanya Wheel. Nah, teman-teman harus mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dalam berteknologi. Oh, right and obligation. Yes. Jika
Jika kita ingin menggunakan teknologi, kita harus memenuhi hak dan kewajiban. Apa sih itu hak dan kewajiban? Jadi, hak adalah sesuatu atau hal-hal yang harus kita dapatkan, yang berhak kita dapatkan. Sementara, kewajiban itu adalah sesuatu atau hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, di dalam menggunakan teknologi, kita itu mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama ada hak atas privasi. Pengguna yang menggunakan teknologi berhak mendapatkan keamanan dalam melindungi data pribadi ataupun informasi pribadi. Yang kedua, ada akses informasi. Setiap pengguna yang menggunakan teknologi berhak mengakses informasi yang tersedia di media internet. Yang ketiga, ada kualitas layanan. Pengguna yang menggunakan teknologi berhak mendapatkan kualitas layanan yang berkualitas dan aman. Jadi bukan yang sembarangan. Lalu yang keempat, ada kebebasan bereksplorasi. Kita sebagai pengguna teknologi, kita itu dibebaskan untuk bereksperimen, uji coba, ataupun bereksplorasi di media-media teknologi. Lalu yang selanjutnya ada kewajiban. Ada 4 kewajiban. Yang pertama, menghormati hak orang lain untuk tidak menggunakan teknologi yang merugikan orang lain, yaitu seperti cyberbullying dan pencuri identitas. Dan yang kedua, penggunaan etis, yaitu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan tanpa menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Dan yang ketiga, keamanan, yaitu mengamankan perangkat dan data pribadi dari ancaman siber. Dan yang keempat, yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum, yaitu mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait penggunaan teknologi. Jadi, kesimpulannya itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan teknologi yang aman dan produktif. Nah, seperti itu. Jadi, jangan melakukan sembarang hal. Wow, that's so cool. Even using technology has its own rules. Oh my god, thank you for the information. My pleasure! And now, what is this place? Di sini ada tempat yang mengatur etika dalam penggunaan teknologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Please have a seat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah datang ke tempat kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih beretika dalam teknologi di masa kini itu. Jadi etika dalam teknologi itu berkembang dengan seiring zaman, perkembangan zaman. Terus juga prinsip-prinsip dalam teknologi itu didasarkan dari Al-Quran. Nah, dari surat yang akan dijelaskan oleh Kang Aziz adalah surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Maknanya yang berarti Allah menciptakan segala sesuatu di bumi hanya untuk manusia, yang berarti kita diperintahkan untuk memanfaatkannya dengan bijaksana, termasuk juga dalam pengembangan teknologi. Mungkin sekian pengertian dari kami tentang bagaimana etika dalam berteknologi. Semoga kedepannya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak diperbolehkan oleh agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Welcome to my office.
Hi, let me introduce myself. I'm Furqan as a CEO from this company. Please have a seat. Okay, you can speak English. Yes. Wow. Woo. Okay, now let's talk about the influence of technology on global scale. In the social sphere, technology plays a very important role for easier communication, access to information, and social media. Like communication with someone else in another country. Yes, this will affect all aspects of people's lives. Wow, I can't believe this will happen in the future. Oh my god, thank you for this new life-changing information. My pleasure. Hi guys, welcome back. How was your experience? It was nice. It was great. It's amazing. That's great to hear. And thank you for coming, guys. Well, it's time to go back to your class. Let's go. Bye. Bye, guys. Can I quickly get everyone's names? Sure. I'm Jay Cooper. I'm Abrar Cooper. And I'm Christy Cooper. Okay, thank you. Goodbye. Bye.